وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita ringkasan syarah hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi. Masih membahas hadis kedua, yaitu dibagi menjadi 7 bagian, dan kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pembahasan tentang Islam. Kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu karakteristik Islam. Islam itu punya karakter yang dengannya Islam menjadi agama teristimewa, ya, dibanding dengan agama-agama yang lain. Jadi istimewanya Islamnya dilihat dari karakternya ini. Punya beberapa karakter yang menjadi keunggulan Islam itu sendiri. Maka kita sebagai umatnya, apalagi sebagai dai, ya, semestinya seyogyanya mengerti, memahami, tahu tentang karakteristik Islam ini. Sehingga kalau kita melihat seseorang beragama ini, kita paham, oh ini Islam nih pasti. Dilihat dari mana? Dari karakternya, ya. Yang pertama kita sudah bahas, ya, karakteristik Islam yang pertama yaitu Rabbaniyah. Karakteristik Islam yang pertama adalah Rabbaniyah. Jadi orientasinya itu ke Tuhan. Ya. Orientasi Islam, orientasinya itu ke Tuhan. Bukan kemanusiaan, kepolitikan, dan sebagainya. Apalagi perekonomian itu tidak. Ya. Jadi orientasinya semuanya itu ketuhanan, yang lain itu. Nah, Robbaniyah atau ketuhanan dari 3 sisi. Ya, saya ulangi supaya hafal kita, ya. Minimal hafal lah, paham yang kedua. Ya, ketuhanan dari sisi al-goyahnya. Tujuan utama kita beragama Islam, beramal di dalam Islam adalah karena Allah semata. Yang kedua, al-masdarnya, ketuhanan dari sisi landasan utama. Ya, sumber utama dari ajaran Islam adalah ketuhanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari sisi ketuhanan, dari sisi manhaj, ya, metodologi beragama, kaifiat, tata cara beragama itu atas petunjuk wahyu dari Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bukan bikinan manusia. Caranya sholat, caranya haji, dan lain sebagainya, itu tata caranya langsung petunjuk dari wahyu. Ya, bukan karangan ulamanya, ya, bikinan dari ulamanya, bukan. Ya, tidak seperti agama yang lain. Ya, pemuka agamanya bisa membuat tata cara agamanya sendiri. Ini karakter yang pertama. Kemudian karakter yang kedua yang sudah juga kita bahas, kalau ingin tahu pembahasan lengkapnya silahkan lihat rekamannya, ya. Yang kedua, karakteristik Islam adalah kamil dan mutakamil. Ya, Islam itu tadi, ya, landasannya wahyu, begitu juga pedomannya, tata caranya semuanya petunjuk dari wahyu. Nah, petunjuk-petunjuk itu tadi yang termuat di dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Ayat satu dengan ayat yang lain, ya, ini saling menyempurnakan. Al-hadis, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu juga menyempurnakan, ya, di dalamnya adalah termasuk menafsirkan dari ayat-ayat Al-Quran.
Makanya salah satu metodologi tafsir Al-Quran yang juga sedang kita pelajari, yaitu tafsir ayat dengan ayat. Ya, ayat satu dengan ayat yang lain. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi dan atsar dari para sahabat. Ya, karena memang ya pedoman Islam, pedoman dasar Islam itu saling menyempurnakan ayat satu dengan ayat yang lain, hadis satu dengan hadis yang lain, ya. Maka di dalam ulumul hadis, di dalam pelajaran apa namanya, ilmu alat ulumul hadis, itu ada cabang dari ulumul hadis, yaitu takhrijul hadis, mentahrid, mengeluarkan hadis-hadis yang temanya sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar di dalam menarik suatu kesimpulan hukum beristidlal, ya, bagi para ulama, ya, di dalam menarik dalil itu bisa komprehensif, tidak satu dalil kemudian dijadikan hukum satu-satunya dasar, enggak, ya. Jadi dalil itu bisa termuat dari banyak hadis, dari banyak ayat, ya. Makanya ditahrid semuanya, dikeluarkan semua hadis-hadis atau ayat-ayat yang pembahasannya atau temanya sama. Karena satu dengan yang lain saling sempurna dan menyempurnakan. Karakter yang ketiga yang sudah kita bahas juga, jadi Islam itu integral, ya, menyeluruh atau syamil atau syumuliyah. Nah, syumuliyah atau syamil dari tiga sisi, ya. Dari tiga sisi. Yang sisi pertama ini juga sudah kita bahas, hanya mereview sedikit saja. Yang pertama dari sisi zaman, ya, sempurna, menyeluruh, komprehensif dari sisi zaman. Artinya apa? Artinya ya, Islam ini telah ada dari zaman ke zaman. Semua rasul di semua zaman, dari zaman dulu kala sampai akhir zaman, itu memiliki ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi semua rasul, siapapun rasulnya, semua nabi, siapapun nabinya, ajaran pokoknya sama. Apa itu? Yaitu mentauhidkan Allah. Kemudian dari syumuliyah, dari sisi yang kedua, yaitu minhaj. Ya, sisi minhaj, yaitu pedoman hidup. Jadi Islam, ya, isinya agama Islam ini mengatur, menunjukkan, mengarahkan, membimbing hidup manusia dari segala urusan, mulai dari yang terkecil, mohon maaf, cebok gitu ya, cara buang air, ya, sampai urusan yang besar, ya, urusan negara itu dibimbing oleh Islam, ditunjukkan oleh Islam, diatur oleh Islam. Ya, inilah dimaksud Islam itu karakternya adalah syumuliyah, komprehensif, menyeluruh. Kemudian sisi yang ketiga yaitu dari sisi makan, syumuliyah, makan. Makan di sini maksudnya bahasa Arab, ya, makan, bukan bahasa Indonesia. Tempat, ya, ruang. Jadi kan waktu yang pertama ini tempat. Dimanapun, ya, kita berada, penganutnya berada di belahan dunia manapun, di ujung timur, ujung barat, selama itu masih kerajaannya Allah, ya, langit dan bumi semuanya masih miliknya Allah, maka disitulah Islam, ya, berlaku. Jadi sama tata cara sholatnya orang Indonesia dengan tata caranya sholat orang Afrika, ya sama. Ya. Di mana tempat berada. Begitu juga tata cara ibadah yang lain. Hajinya, ya sama.
Ya, sesuai tentu kalau itu fikih ya sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Ya, ini tadi karakteristik Islam yang sudah pernah kita pelajari ada 3. Kemudian karakter yang selanjutnya, ya, yang keempat karakteristik dari Islam yaitu Islam adalah ad-din al-qayyim. Ad-din al-qayyim, agama yang lurus, yang otentik. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Apakah ya, apakah ya, maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, menghayati isinya, mendalami isinya? Kenapa kok mereka nggak mau ya? Kenapa? Oh, kalau ini kalau bahasa ininya gampang apa bahasa apa ya? Ya bo yao, ya, ya semestinya, seharusnya ya. Kalau umat Islam itu ya seharusnya mentadaburi Al-Quran, Al-Quran sebagai pedoman, ya, landasan utama dari umat Islam. Maka sudah seyogyanya umat Islam itu mentadaburi Al-Quran, mendalami Al-Quran. Nah, salah satu praktek mendalami Al-Quran yang mempelajari Al-Quran melalui tafsir, ya, metodologi penafsiran Al-Quran yang sudah ditetapkan oleh para ulama kita bagaimana mentafsirkan Al-Quran, ya. Tentunya untuk orang-orang yang masih awam, ya, menafsirkan Al-Quran ya dengan kitab-kitab tafsir, ya, kitab-kitab tafsir yang masyhur, ya, yang memang sudah diakui keulamaannya, ya, dari penulisnya. Ya, dengan kitab tafsir itulah kita bisa mendalami isinya Al-Quran sebagai, ya, perintah dari Allah. Afala yatadabbarun Al-Quran. Lau kana min 'indi ghairi, seandainya saja Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, dari orang lain, ya, dari selain Allah, oh lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Niscaya, ya, pastilah mereka akan menemukan di dalam Al-Quran tersebut ikhtilafan katsir, pertentangan, perselisihan yang banyak. Ya, untung ya Al-Quran ini dari sisi Allah, ya, tadi ya, satu sama yang lain saling menguatkan isinya. Ya, artinya Allah menjaga Al-Quran dari penyimpangan dan pemalsuan. Di antara buktinya adalah tidak ada satu ayat pun yang secara hakikat ya, bukan secara tekstual, secara hakikat ini bertentangan satu dengan yang lain. Ya, makanya kita kalau ngaji Al-Quran ya buka kitab tafsirnya, gitu kan, supaya kita mengetahui hakikat dari makna ayat tersebut. Ya, bukan hanya terjemahannya saja. Ya, kalau hanya terjemahan saja kita hanya tahu tekstualnya saja. Jadi dikaji dengan tafsirnya supaya tahu hakikat dari makna Al-Quran tersebut. Ya, yang mana isinya secara hakikat ini tidak ada yang bertentangan satu ayat pun. Nah, hal yang berbeda kita temukan dalam kitab selain Al-Quran. Ya, di dalamnya akan kita temukan tuh banyak pertentangan. Ya, kenapa? Karena kitabnya sudah dicampur dengan perkataan-perkataan manusia. Ya, kitab sucinya agama selain Al-Quran, ya, ini bisa berbeda-beda isinya. Ketika ditemukan versi Indonesia dengan versi yang ada di negara lain, nah itu bisa berbeda tuh isinya. Makanya susah tuh dihapalinnya, ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi di ini yang dimaksud dengan ad-din al-qayyim. Ya, dikuatkan juga dengan ayat surat Al-Hijr ayat 9. Ya. Allah Ta'ala berfirman tentang ad-din al-qayyim ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah, nazzalna, yang telah menurunkan Al-Quran,
Ya, az-zikra maksudnya Al-Qur'an, mana az-zikra terbesar, ya. Tafsir az-zikra terbesar adalah Al-Qur'an. Quran. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah ya lahu kepada Al-Quran al-hafizun niscaya atau pasti akan memeliharanya. Kami pula yang akan memeliharanya, yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu dijamin keotentikannya, dijaga langsung oleh Allah. Ya, ayat di atas ini menguatkan dan memastikan orisinalitas Al-Quran sejak pertama diturunkan sampai sekarang. Bahkan sampai akhir zaman nanti tidak ada keraguan sama sekali. Ya, ayat ini berkaitan dengan ayat 6 dan ayat 7 surat Al-Hijr ini. Silakan merujuk kembali kalau ingin tahu lengkapnya. Ayat ini intinya sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir yang meragukan sumber datangnya Al-Quran. Sekaligus sebagai mendorong orang-orang kafir untuk mempercayai Al-Quran dan memutus harapan mereka untuk mempertahankan keyakinan sesat mereka. Kenapa? Kalau Al-Quran jelas rujukannya, ya, Al-Qayyim lurus, tidak ada perpecahan, tidak ada perdebatan di dalamnya. Makanya ketika ayat ini diturunkan, waktu itu mukhatabnya ya adalah orang-orang kafir, mereka punya keyakinan-keyakinan yang sesat, yang keyakinan-keyakinan itu terbantahkan ya oleh Al-Qur'an. Karena keyakinan mereka satu dengan yang lain ya bertabrakan ketika mereka ya, mengenai surat Al-Ikhlas ya, mereka merasa keren dengan sesembahannya yang banyak. Kami dong ya tiap hari ganti Tuhannya. Ada ya kalau harinya ada 350 hari ya Tuhannya 350 ya kan. Perasaan mereka itu keren. Ya keyakinan mereka itu. Ketika diadu dengan Al-Quran dengan Islam, ya kan justru, nah Islam cuma satu lah, justru itu. Sekarang ya dikembalikan keyakinan mereka. Ketika ada seorang budak, seorang hamba memiliki tuan lebih dari satu, apa yang akan terjadi? Ya pasti akan terjadi perseteruan ya antara tuan yang satu dengan tuan yang lain. Apalagi ini Tuhan, ya pemilik alam semesta, jumlahnya ada 350. Ya, kalau satu Tuhan merintah A ya, Tuhan yang kedua merintah B, wah ada 350 perintah tuh dengan satu objek, wah apa nggak bingung. Nah, artinya apa? Keyakinan mereka itu tidak lurus, tidak qayyim. Ya, karena tidak qayyim, tidak bersumber dari Allah, ya bersumber dari akal pikiran mereka, akhirnya apa yang terjadi? Saling tabrakan. Kan begitu. Ya. Ini penjelasan dari uh, Profesor Quraish Shihab ya di dalam tafsir Misbah beliau. Sedangkan dari penjelasan Muhammad Amin ya Al-Harari dalam kitab tafsirnya, beliau menguraikan maksud ayat tersebut di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dari sesuatu yang tidak pantas baginya. Allah menjaga Al-Qur'an dari perdebatan hakikat. Allah menjaga Al-Qur'an dari pendustaan. Allah menjaga Al-Quran dari ya diperolok-olokkan. Kalau tadi kan keyakinan orang kafir tadi ya diolok-olok jadinya, oh iya juga ya. Repot juga punya Tuhan satu aja kita udah kerepotan atas dengan perintah dan larangannya. Gimana kalau Tuhannya beda-beda? Tuhannya lebih dari satu. Wah, kacau ini. Ya. Nah, ini Al-Quran dijaga. Dijaga juga dari pengubahannya, tidak akan berubah. Akan terjaga terus sampai hari kiamat nanti. Ya, dijaga oleh Allah dari penggantian, tidak akan diganti, tidak akan bisa diganti. Ya. Kalau ada yang coba-coba mengganti di timur, nanti yang di barat, ya umat Islam di barat akan mengetahuinya, kira-kira begitu. Dijaga dari penambahan maupun dari pengurangan di setiap waktu dan setiap zaman. Coba, kalau umat Islam dimanapun berada, umat Islam yang ada di timur, yang ada di Indonesia, disuruh baca coba surah Al-Fatihah. Pasti akan sama dengan umat Islam yang ada jauh di sana. Taruhlah yang ada di ujung benua, atau yang ada di Afrika, atau yang ada di negara apa kutub sana, ya.
Kalau dia orang Islam, suruh baca Al-Fatihah pasti sama isinya. Ya. Karena al-jamin keautentikan ya dari agama Islam itu terutama dari pedoman dasar. Inilah karakteristik Islam. Ini karakter yang keempat. Bagaimana karakter yang kelima? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Satu-satu dulu biar semuanya paham. Kemudian ya, minimal paham untuk diri sendiri, syukur-syukur bisa memahamkan orang lain. Ya. Selanjutnya kita perdalam dengan sesi tanya jawab. Ya, kalau ada di persidangan